Pada awal film kita akan diperlihatkan geng Gokurakuchou, yakni geng terkuat ketiga di Hiroshima yang sedang mendapat masalah dari geng Case. Ternyata masalah tersebut disebabkan karena Gokuraku yang menyerang geng tersebut terlebih dahulu. Yang mana itu semua atas perintah pemimpin Gokuraku, yakni Toshi. Namun masalah ini tidak diketahui oleh Yoji, yakni orang terkuat kedua di geng Gokuraku. Yoji juga mempunyai pengikut setia, yakni Eiji dan Hisa. Jelas saja setelah mengetahui hal tersebut membuat Yoji marah. Namun di sini Toshi mengatakan bahwa dirinya akan membawa Gokuraku menjadi gangster nomor 1 di Hiroshima. Lalu Shin berpindah ke bocah cupu bernama Tsukasa yang sedang dipalak oleh berandalan di sana. Kemudian Yoji dan dua temannya datang untuk membantu Tsukasa. Namun Tsukasa harus merelakan dompet dan hadiah yang telah direbut oleh berandalan tersebut. Padahal hadiah itu akan diberikan kepada seorang cewek yang ia sukai, yakni Kumi. Tak berselang lama terlihat Kumi yang sedang dikejar-kejar oleh para gangster. Tsukasa yang ingin membantunya pun dilarang oleh Yoji. Akhirnya Yoji membawa Tsukasa ke sebuah kafe, yang mana kafe tersebut adalah tempat Kumi bekerja, dan kafe itu juga menjadi tongkrongan Yoji dan teman-temannya. Di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba Yoji mendapat telepon, yang mana dirinya mendapat kabar bahwa anggota Gokuraku telah dibantai lagi oleh geng Case. Setelah mendengar hal tersebut, Yoji memutuskan untuk mendatangi mereka dan meminta untuk berdamai. Karena Yoji merasa bahwa Gokuraku lah yang telah membuat masalah terlebih dahulu. Namun Toshi melarang hal tersebut, karena itu bisa mencoreng nama baik gengnya. Di sisi lain, Eiji dan Hisa kecewa kepada Yoji, yang mana sebagai orang terkuat kedua di Gokuraku tidak bisa berbuat apa-apa, khususnya untuk menghentikan Toshi atas tindakannya yang ceroboh sebagai pemimpin. Keesokan harinya Tsukasa tidak sengaja bertemu dengan Yoji. Namun di sisi lain Tsukasa melihat Kumi yang sedang dibawa oleh para gangster. Tsukasa pun mencoba menyelamatkan Kumi, namun Yoji melarangnya. Tetapi dengan tekadnya yang kuat, akhirnya Tsukasa memaksakan diri untuk menyelamatkan Kumi. Akhirnya Tsukasa tiba di markas Gokuraku, dan dengan polosnya meminta untuk melepaskan Kumi. Sontak hal tersebut membuat mereka marah, dan langsung membantai Tsukasa dengan mudahnya. Sedangkan Yoji dan kedua temannya hanya bisa terdiam melihat Tsukasa dibantai. Namun ketika melihat Kumi ditampar oleh Toshi, akhirnya Tsukasa mempunyai alasan untuk bertarung. Tsukasa pun bangkit dan membantai semua anggota Gokuraku yang ada di sana. Sontak hal tersebut membuat Yoji, Eiji, dan Hisa kaget, karena ternyata Tsukasa bukan hanya sekedar bocah cupu, tetapi sebenarnya Tsukasa adalah orang yang kuat. Ketika sudah berhadapan dengan Toshi, akhirnya Yoji dan yang lainnya memutuskan untuk membantu Tsukasa melawan dan memberontak kepada geng Gokuraku. Yoji. ついていくぜ、ヨージ。おう。やっとりゃ！他俺たちに任せ。お前トップやれ。Singkat cerita, Tsukasa berhasil mengalahkan Toshi dan bisa menyelamatkan Kumi. Namun di sini Tsukasa dibuat kaget bahwa ternyata sebenarnya Kumi adalah adik dari Toshi, yang mana Tsukasa menganggap bahwa Toshi ingin mengganggu Kumi. Namun nyatanya Toshi memaksa Kumi untuk pulang ke rumah karena Kumi mencoba untuk kabur dari rumah. Setelah pertarungan tersebut, Toshi pun memutuskan untuk keluar dari geng Gokuraku. Dan secara tidak diduga, Yoji mengatakan bahwa Tsukasa lah yang menjadi pemimpin geng Gokuraku yang baru. Yang mana peraturannya adalah ketika pemimpin telah dikalahkan, maka orang tersebut akan menjadi pemimpin berikutnya. Sontak hal tersebut membuat Tsukasa tidak merasa senang, karena Tsukasa hanya berniat untuk menyelamatkan Kumi saja. Keesokan harinya Eiji bertemu dengan pacarnya, yakni Mika, yang mana pertemuan tersebut dilihat oleh pemimpin geng Night, yakni Hiro. Ternyata Mika tersebut berasal dari geng Night. Hiro pun berniat untuk membantai geng Gokuraku, karena sudah melanggar peraturan, yang mana peraturannya adalah tidak boleh berpacaran antar anggota geng. Dan benar saja, keesokan harinya Yoji mendapat kabar bahwa anggota Gokuraku telah dibantai oleh geng Night. Tentu saja Tsukasa dan yang lainnya pun bertanya-tanya, mengapa geng Night melakukan ini semua? Namun di sini Eiji belum mengakui bahwa ialah yang menyebabkan masalah ini. Di lain tempat, Mika juga sedang disidang oleh Hiro,
karena telah melanggar peraturan. Namun Mika beralasan bahwa dirinya tidak tahu bahwa Eiji adalah anggota geng Gokuraku. Kemudian Eiji pun ditelepon oleh Mika. Di sini Eiji mengatakan untuk tidak saling bertemu terlebih dahulu, karena Eiji takut geng Gokuraku mengetahuinya. Namun ternyata perbincangan mereka didengar oleh Hisa yang sedang berada di belakang. Setelah mengetahui hal tersebut, tentu saja Yoji marah atas semua perbuatan Eiji. Yoji pun meminta Eiji untuk memutuskan Mika secepatnya, agar Gokuraku tidak diserang oleh geng Naik. Dan pada akhirnya Eiji pergi meninggalkan mereka semua, dengan perasaan galau. Karena kasihan, Tsukasa pun menemui Eiji yang sedang sendiri. Di sini Tsukasa memberi saran, agar Eiji tidak harus putus dengan Mika. Namun Eiji bersikeras untuk tetap putus dengan pacarnya. Karena Eiji tidak ingin, karena keegoisannya Gokuraku dibantai lagi oleh geng Naik. Dan pada akhirnya Eiji pun memutuskan mendatangi tongkrongan geng Naik sendirian untuk menyelesaikan masalah yang telah terjadi. Tentu saja di sana Eiji sudah disambut oleh Hiro dan anggota geng Naik yang lainnya. Di sisi lain, Tsukasa yang datang ke kafe tidak melihat teman-temannya di sana. Mika pun memberitahu bahwa Yoji pergi setelah mendapat telepon dari Eiji. Tentu saja, Eiji di sana sudah dibantai habis oleh geng Naik. Kemudian Yoji dan Hisa pun datang. Namun di sini mereka berdua hanya bisa terdiam, karena itu semua adalah permintaan dari Eiji, bahwa mereka semua tidak boleh ikut campur dalam masalah ini. Tiba-tiba Tsukasa pun datang, dan dengan lancangnya ia menolak peraturan tersebut. Tsukasa juga mengatakan bahwa jangan pernah mencampuri urusan percintaan seseorang. Di sisi lain, Hiro akhirnya mengetahui bahwa Tsukasa adalah pemimpin baru geng Gokuraku, dan pada akhirnya mereka semua pun bertarung. Akhirnya Tsukasa bisa memenangkan pertarungan tersebut. Yang mengejutkan di sini adalah setelah kemenangannya Tsukasa malah sujud dan memohon kepada Hiro agar mengizinkan Eiji dan Mika berpacaran. Mika dan Eiji pun juga ikut memohon agar mereka berdua bisa berpacaran lagi. Dan pada akhirnya Hiro pun mengizinkannya. Tak lama berselang, Erika, yakni pacar Hiro pun datang. Erika mengatakan bahwa alasan Hiro membuat peraturan tidak boleh berpacaran dengan anggota geng lain adalah karena Hiro tidak ingin Erika direbut orang lain. Di lain tempat, kabar Tsukasa pemimpin Gokuraku yang baru telah mengalahkan Hiro telah didengar oleh geng Beast yang dipimpin oleh Dano. Yang mana geng tersebut merupakan geng terkuat di Hiroshima dengan pengikut hingga 3.000 orang. Dano juga mempunyai pacar yang bernama Kaori. Sedangkan Tsukasa sendiri merupakan orang yang tidak terlalu peduli dengan jabatannya. Bahkan dirinya tidak terlalu memikirkan bahwa dirinya adalah pemimpin Gokuraku yang saat ini sudah menjadi geng terkuat nomor 2 di Hiroshima. Sementara itu geng Beast sudah bergerak untuk membantai geng lain. Namun kali ini geng Beast sementara dipimpin oleh Kaori. Karena Dano tidak ingin bergerak jika tidak ada lawan yang sebanding dengannya. Geng Beast sendiri mempunyai 2 anggota terkuat, yakni Kazu dan Sakuragi. Yang mana Sakuragi mempunyai ambisi untuk bisa membantai semua geng yang lain. Suatu ketika Sakuragi meminta izin kepada Kazu untuk membantai geng Gokuraku. Namun Kazu melarang hal tersebut. Alasan Kazu melarang hal tersebut adalah karena Yoji, Eiji, dan Hisa adalah teman Kazu sewaktu SMP dulu. Maka dari itu Kazu tidak ingin bertarung dengan temannya sendiri. Akhirnya Kazu mendatangi Gokuraku dan memberitahu bahwa jika tidak ingin terluka maka Yoji dan yang lainnya harus bergabung dengan Beast. Di sini Kazu bermaksud untuk melindungi Yoji dan yang lainnya dari serangan Beast. Namun setelah mereka berempat balik ke base camp,
para anggota yang lain sudah dibantai oleh geng Beast. Di sini mereka berpikir bahwa Kazu telah menjebak mereka, yang mana Kazu sengaja mengajak mereka agar anak buahnya bisa dibantai dengan mudah. Yoji pun langsung menelpon Kazu untuk menanyakan maksud dari semua ini. Namun Kazu tidak mengetahui apa-apa, dan ternyata serangan tersebut adalah ulah dari Sakuragi. Keesokan harinya mereka berencana untuk menolak ajakan bergabung dengan geng Beast. Namun tiba-tiba Erika datang dan memperingati mereka bahwa lebih baik tidak melawan geng Beast, karena dulu Hiro pernah mencoba melawan Dano, tetapi Hiro malah dibantai habis oleh Dano. Setelah mengetahui hal tersebut, mereka pun semakin bimbang. Di lain tempat, Kazu menyatakan bahwa Beast sudah menguasai semua daerah di Hiroshima. Namun tiba-tiba Sakuragi membantah hal tersebut. Sakuragi mengatakan bahwa Beast masih belum bisa membantai Gokuraku, dan pada akhirnya Sakuragi pun berencana bergerak untuk membantai Gokuraku. Lalu Shin berpindah ke Yoji dan Tsukasa yang sedang berjalan berdua. Tiba-tiba Yoji mendapatkan pesan dari Kazu, yang mana Kazu mengajak Yoji untuk bertemu. Lantas Yoji pun meninggalkan Tsukasa dan bergegas untuk pergi menemui Kazu. Sesampainya di sana, ternyata hanya ada Sakuragi dan bawahannya, yang mana ternyata Sakuragi telah menjebak Yoji dengan menggunakan HP milik Kazu untuk mengajaknya bertemu. Dan pada akhirnya Yoji harus melawan mereka semua sendirian. Sementara itu, Tsukasa yang sedang berjalan bertemu dengan Kazu. Tentu saja Tsukasa pun heran dengan adanya Kazu di sana, karena sebelumnya Tsukasa mengetahui bahwa Kazu sedang bertemu dengan Yoji. Dan pada akhirnya Kazu menyadari bahwa Yoji sedang dijebak oleh Sakuragi. Tsukasa dan Kazu pun bergegas untuk menemui Yoji. Dan benar saja, di sana Yoji sudah dalam keadaan tidak berdaya, karena dibantai oleh Sakuragi dan bawahannya. Sontak hal tersebut membuat Kazu marah kepada Sakuragi karena berbuat seenaknya sendiri. Tanpa basa-basi, Tsukasa pun memukul Sakuragi hingga terjatuh. Dan hal itulah yang membuat perselisihan antara geng Beast dan Gokuraku dimulai. Tsukasa pun tidak peduli dengan hal tersebut. Ia pun akhirnya mengakui bahwa dirinya adalah pemimpin dari geng Gokuraku dan akan melindungi teman-temannya. Di lain tempat, Kaori memberi kabar kepada Dano bahwa Tsukasa mulai bergerak. Dano juga merasakan aura yang sangat kuat dari Tsukasa. Dan pada akhirnya Dano keluar untuk menemui Tsukasa yang telah membantai Sakuragi dan bawahannya. Tsukasa yang melihat Dano pun akhirnya berlari untuk menyerang Dano. Namun ternyata pukulan Tsukasa hanya membuat Dano mundur satu langkah saja. Dari serangan Tsukasa tersebut membuat Dano terpancing dan mengeluarkan naluri bertarungnya. Tetapi tiba-tiba terdengar sirine polisi, sehingga membuat mereka semua bergegas meninggalkan tempat tersebut. Setelah kejadian itu, tentu saja geng Beast akan segera melakukan pergerakan dengan mengumpulkan semua pasukannya untuk menyerang Gokuraku. Namun, sebelum melakukan penyerangan, Kazu menemui Yoji di suatu tempat. Ia berterima kasih karena Dano sudah bangkit kembali. Dan Tsukasa salah, satu-satunya orang yang bisa membuat Dano bangkit hanya dengan satu kali pukulan saja. Selain itu, Kazu juga memperingatkan Yoji dan dua kawannya untuk keluar dari Gokuraku. Karena sebenarnya target Dano bukanlah Gokuraku atau yang lainnya. Dano hanya ingin bertarung dengan Tsukasa saja. Namun jika Yoji dan yang lainnya ikut campur, maka Kazu tidak akan segan-segan melawan mereka semua. Lalu Shin berpindah ke Yoji, Hisa, dan Eiji yang sedang membicarakan bahwa mereka tidak akan melibatkan Tsukasa dalam masalah Gokuraku dengan Beast. Karena mereka merasa telah membawa Tsukasa dalam masalah gangster ini yang tak seharusnya Tsukasa terlibat. Keesokan harinya, geng Beast pun mendatangi basecamp Gokuraku. Namun di sana hanya ada Yoji, Hisa, dan Eiji saja. Hal itu membuat Beast merasa diremehkan, dan pada akhirnya mereka semua pun bertarung. Di lain tempat, Tsukasa yang tidak tahu apa-apa mendatangi kafe. Tentu saja di sana tidak ada Yoji dan yang lainnya. Awalnya Tsukasa senang karena bisa berduaan dengan Kumi. Namun Tsukasa tiba-tiba merasa ada yang aneh dengan Kumi,
Yang mana sebenarnya Kumi telah mendengar perbincangan Yoji dan yang lainnya bahwa mereka akan bertarung melawan Beast tanpa Tsukasa. Tak lama berselang, Mika dan dua kawannya datang ke kafe. Mika mengatakan bahwa dirinya khawatir dengan Eiji karena sebelumnya ia juga mendengar rumor bahwa Beast akan menyerang Gokuraku. Sontak hal tersebut membuat Tsukasa sadar bahwa Kumi telah menyembunyikan sesuatu. Dan pada akhirnya Tsukasa menuju ke tempat pertarungan tersebut. Kembali ke pertarungan. Pada akhirnya Yoji berhadapan langsung dengan Kazu. Sedangkan Hisa dan Eiji sudah sampai batasnya karena lawannya tidak habis-habis. Dan pada akhirnya mereka bertiga tidak sanggup lagi untuk melanjutkan pertarungan. Namun secara tidak diduga datanglah Tsukasa. Kedatangan Tsukasa tersebut jelas membuat teman-temannya bangkit kembali untuk melanjutkan pertarungan. Di sisi lain Tsukasa langsung berhadapan dengan Dano. Di sini sangat terlihat pertarungan Tsukasa dan Dano sangatlah imbang. Namun ketika keduanya ingin melancarkan pukulan terakhir untuk menentukan pemenang, tiba-tiba dari belakang Sakuragi memukul Tsukasa dengan kayu hingga Tsukasa terjatuh. Tentu saja tindakan tersebut tidak disukai oleh Dano. Dano pun langsung memukul Sakuragi hingga terjatuh. Dan pada akhirnya pertarungan pun berakhir, yang mana Dano juga meminta maaf kepada Tsukasa karena tindakan Sakuragi.